Bagaimana Anda melihat komunikasi pembuat kebijakan di masa pandemi ini? Apalagi ada pernyataan dari Presiden mengatakan komunikasi kebijakan jangan membuat publik frustasi. Ya, pernyataan Presiden sendiri ya, Mbak Rosi, itu kan sebenarnya sebuah pengakuan bahwa ada masalah di dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh para pejabat terkait dengan bidang-bidang itu. Nah, ini yang membuat menurut saya kemudian masyarakat itu mengalami distrust, ya, ketidakpercayaan. Karena selain tadi sebagai contoh istilah-istilah yang berubah, tapi kemudian kita juga melihat banyak inkonsistensi di berbagai lini, ya, baik inkonsistensi di lini kebijakan, inkonsistensi di lini implementasi. Nah, kemudian ini saya mengutip satu buku berjudul Leading Through a Pandemic, ya, karya Charles Kinney dan Michael J. Dowling. Ya, dia mengatakan ada 3 karakter kepemimpinan yang diperlukan untuk mengatasi krisis, terutama di era pandemi itu. Yang pertama adalah persoalan integritas, yang kedua adalah rendah hati, dan yang ketiga itu adalah empati. Integritas ini adalah kata kunci yang penting untuk membangun kepercayaan publik bahwa krisis bisa diatasi. Oke, di Sekaligus mana yang kan tiga-tiganya tidak menjadi cacat dalam pemerintahan ini? ini justru kita melihat justru ketiga-tiganya ini sangat kurang. Rendah hati misalnya ya, kata rendah hati, belum apa-apa dikatakan ini sudah terkendali, yang tidak terkendali nanti saya bawa mukanya ke sini kan. Sampai itu dibuat olok-olokan gitu. Presiden sendiri mengatakan belum terkendali. Nah, tapi ketua istilahnya aja kita nggak hafal-hafal. Ya ketua pengendalian pandemik atau apa ya. Nah, itu mengatakan sudah terkendali. Itu sebagai contoh ketidakrendah hatiannya. Empati ini penting karena banyak sekali korban. Ya, ada korban dari saudara kita, ada adik, ada kakak, ada orang tua dan sebagainya. Jadi menurut saya 3 ini sebenarnya prinsip di dalam komunikasi di era krisis, di era pandemi yang sangat tidak tercermin begitu menurut Anda soal menurut integritas? saya tidak tercermin. Tadi contoh, kalau menurut saya kalau misalnya kita lihat itu namanya Boris Johnson ya. Boris Johnson mengucapkan pidato dalam rangka Idul Adha. Saya share banyak kemana-mana itu. Dia mengatakan kami tahu ini adalah pengorbanan dari umat Islam di Inggris ya. Dan belum lagi kemarin dari Ramadan dan seterusnya. Kami berterima kasih. Jadi bicaranya pun ada rata, ada rasa. Oke, dalam hal itu kita appreciate Boris Johnson, tapi Boris Johnson adalah orang yang melanggar protokol kesehatan. Dia baru bertemu dengan orang yang terkena COVID, dia tidak mau isoman. Sampai ada desakan masyarakat Inggris supaya dia isoman, baru dia isoman. Jadi Perdana Menteri Inggris itu sendiri tidak disiplin terhadap protokol kesehatan, aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintahnya. Kalau itu kan banyak juga contoh yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Kerumunan di Flores, di mana-mana juga banyak. Maksud saya, kita banyak kasus-kasus yang semacam itu juga gitu ya. Ini bicara tentang komunikasi tadi sekali lagi. Menurut saya ini 3 ini penting ya. Sudah dipikirkan. Saya tangkap. Jadi soal integrity, empathy, rendah hati, dan juga empathy. Itu yang Anda lihat tidak ada dalam komunikasi dari istana saat ini. Iya, ada beberapa orang yang bagus, tapi ada juga yang arogan ya. Semua sudah terkendali, itu kan arogan.